Yuliani SPD, saya dari SDN 1 Giongan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Anindita SPD. Beliau ini adalah wali kelas 6 yang sama-sama mengajar di SDN 1 Giongan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja sapa beliau. Halo Ibu Dita, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Makin cantik saja, makin semangat saja Ibu Dita. Ibu Dita, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching mengenai asesmen pembelajaran digital. Bu Dita, menurut Bu Dita nih, apa sih pembelajaran digital itu? Menurut saya, pembelajaran digital itu adalah pembelajaran yang menggunakan media digital. Nah, di mana pembelajaran ini bertujuan supaya materi dan tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa dengan menggunakan media digital tersebut. Oke. Terus saya dengar nih, Ibu Dita sudah sering menerapkan pembelajaran digital di kelasnya. Bagaimana sih caranya Ibu menerapkan pembelajaran digital di kelas? Awal mulanya saya menggunakan pembelajaran digital itu karena berpikir siswa ini setiap kali saya masuk ke dalam kelas itu kalau saya secara monoton, anak-anak banyak yang lesu, anak-anak banyak yang tidak bersemangat dan kurang bergairah. Nah, oleh karena itu saya berpikir nih, gimana supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, dunia sekarang itu lebih kepada dunia digital atau bisa kita anak-anak lebih dekat dengan gadgetnya ya. Oleh karena itu saya memasukkan media pembelajaran digital dengan ada menggunakan laptop, ada menggunakan handphone juga, ada menggunakan infocus. Nah, setelah saya menggunakan media digital tersebut, anak-anak lebih fokus lagi belajar, lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sehingga tujuan dan pembelajaran materi tersampaikan dengan baik Dan lebih mudah tercapai. ya, begitu. Kemudian saya mau bertanya lagi nih, apa sih aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital? Kan zaman sekarang banyak sekali tuh Ya. aplikasi-aplikasi. Yang Ibu Dita pakai apa? Kalau untuk pembelajaran sendiri, saya biasanya di kelas itu menggunakan Canva dan banyak menggunakan dari YouTube juga, video pembelajaran juga. Dan kemudian untuk asesmen pembelajarannya sendiri, saya lebih banyak menggunakan Wordwall dan Quizzes. Oh, jadi bukan hanya media pembelajaran Ya. digital yang Ibu Dita gunakan, tapi juga asesmen pun Ya, betul menggunakan digital gitu. Ya. Tadi saya dengar ada quizzes. Saya sangat tertarik sekali dengan quizzes karena mungkin sebagian ya belum ada yang mengetahui tentang quizzes. Sebenarnya quizzes sendiri itu apa sih? Kalau menurut saya Quizzes itu salah satu aplikasi yang memudahkan untuk guru-guru, dan di situ Quizzes itu biasanya yang saya gunakan untuk membuat sebuah asesmen pembelajaran. Nah, dari asesmen Quizzes itu saya bisa membuat soal-soal, bisa menggunakan dari Quizzes ini bisa lebih cepat lagi untuk membuat soalnya. Di situ kita bisa membuat soal pilihan ganda, bisa membuat soal isian atau uraian, dan lebih mudah lagi. Kita mau membuat soalnya berapa jumlahnya, tinggal diklik aja jumlahnya berapa. Nah, nanti di situ dari Quizzes, aplikasi Quizzes itu bisa langsung ada sendiri soalnya, begitu Bu. Oh, jadi quizzes itu bisa bikin soal sendiri. Selain Ya. itu juga kita bisa mengeksplor ya, mencari-cari dari aplikasi tersebut ya. Kemudian bisa menyaring ya, menyaring misalnya subtopiknya apa nih gitu ya. betul. Iya, oke. Bagaimana nih Bu Dita respon anak-anak nih ketika Ibu Dita melakukan asesmen pembelajaran digital? Ya, ketika saya menggunakan asesmen pembelajaran digital, terutama yang menggunakan aplikasi Quizzes, anak-anak sangat antusias karena mereka di sini istilahnya baru ya. Jadi mereka itu senang sekali. Nah, dari Quizzes tersebut hasil pembelajarannya lebih meningkat lagi, Bu. Seperti itu. Nah, terus kemudian pembelajaran menggunakan Quizzes juga lebih memudahkan anak-anak dalam mengerjakan soal. Dan sangat bervariatif sekali soal-soalnya. Ini itu termasuk dari kelebihan quizzesnya. Ya, Bisa dijelaskan lagi nggak kelebihan dari quizzes, kelebihan yang lain selain yang tadi Ibu Dita sebutkan? Menurut saya kelebihan Quizzes itu bagi para pendidik ya,
bisa memudahkan dalam membuat soal. Terus yang kedua lebih mengefektifkan waktu dalam pembuatan soal. Dan yang ketiga nih untuk penskoran sendiri. Dalam penskoran sendiri kita biasanya kalau manual itu yang namanya mewarisi lama sekali ya Bu ya. Iya, benar. Nah, ketika menggunakan quizzes skornya itu sudah langsung muncul sendiri. Jadi kita bisa lihat mana nih anak yang lebih cepat mengerjakan, mana yang skornya lebih tinggi. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Baik. Itu kelebihan quizzes menurut saya. Dan Ibu Dita selalu menerapkan asesmen pembelajaran digital di kelas. Kalau untuk penerapan pembelajaran digital sendiri, saya sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi tidak satu hari itu tidak semuanya pembelajaran digital, tapi saya usahakan setiap hari itu ada salah satu dari mata pelajaran tentang apa, misal hari ini pelajarannya ada berapa, 3. Nah, saya usahakan salah satu mata pelajaran itu menggunakan asesmen digital begitu. Hebat sekali ya. Jadi intinya Ibu Dita itu adalah ibu guru milenial yang sudah menguasai digital, pembelajaran digital. Baik Bu Dita, seperti yang kita tahu ya, segala sesuatu itu ada tantangannya. Nah, saya mau bertanya nih, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Ibu ketika menerapkan pembelajaran digital di kelas? Kalau untuk tantangannya sendiri, kalau dari saya untuk pembuatan asesmen digital tadi lebih dibutuhkan kekreativitasan dari guru tersebut. Nah, bagaimana sih guru itu bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan bisa menyaring aplikasi mana nih yang lebih mudah untuk siswa, atau gurunya sendiri harus juga punya kepintaran sendiri untuk tentang aplikasi digital tersebut. Dan yang kedua untuk kekurangan aplikasi quizzes tadi juga Bukan kekurangan aplikasinya ya, tapi kekurangan dalam penerapan di kelasnya Bu Dita. Kalau untuk penerapan di kelasnya ya mungkin kita terkendala juga sih sama Sarana dan prasarananya juga. Nah, karena kalau pas pembelajaran digital tadi di kelas banyak juga sih siswa yang tidak menggunakan, atau mereka satu gadget itu bisa berdua atau bertiga dengan temannya. Jadi istilahnya bareng-bareng. Jadi tidak satu gadget satu siswa gitu. Sementara ketika melakukan asesmen pembelajaran quizzes itu seharusnya ya Bu Dita ya, satu siswa itu memegang satu gadget atau satu laptop ya. Berarti kekurangannya memang dari sarana dan prasarana. Kemudian Bu Dita, apa sih harapan Ibu Dita ke depannya untuk mengoptimalkan penerapan pembelajaran digital di kelas? Harapan saya untuk pembelajaran digital di kelas tersebut, yang pertama ya dari sarana prasarana dulu. Kalau bisa setiap sekolah itu mempunyai satu buah ruang lab komputer. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk siswa itu belajar tentang digital, belajar tentang teknologi. Nah, dan yang kedua juga ketersediaan wifi ya, sehingga anak-anak yang menggunakan digitalisasi ini bisa menggunakan wifi secara maksimal begitu. Dan harapan saya yang ketiga, setidaknya ada dari kami pihak pendidik diadakan sebuah pelatihan juga untuk supaya guru-guru ini bisa belajar tentang digital lagi, belajar tentang teknologi lebih bagus lagi, apa aja teknologi yang ada yang bisa kita gunakan untuk guru-guru, sehingga pembelajaran juga lebih optimal lagi begitu. Semoga harapan Ibu Dita ini bisa segera terwujud dan terdengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya Bu Dita ya. Satu lagi nih Bu Dita, pertanyaan pamungkas nih. Apa sih kesimpulan dari kegiatan coaching yang sedang kita bahas ini? Sekarang kita bahas itu tentang pembelajaran digital. Betul. Ya, menurut hemat saya pembelajaran digital itu sangat penting sekali, terutama kita yang hidup di dunia serba canggih ini, sehingga kita ini bisa menggunakan aplikasi digital atau menggunakan pembelajaran digital untuk guru-guru dan bisa mengaplikasikan ke siswa-siswa. Nah, tujuannya apa? Nah, tadi tujuannya untuk memudahkan menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Seperti itu.
Jadi intinya bahwa untuk zaman yang serba canggih dan digital ini, pembelajaran di sekolah juga harus menerapkan pembelajaran digital sehingga kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi di samping itu banyak juga hal-hal yang belum bisa mendukung ya, seperti fasilitas dan stakeholdernya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, Bu Dita, bisa terwujud ya. Kemudian kita juga bisa terus melakukan peningkatan kapasitas diri ya, terus semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar kita bisa melahirkan generasi bangsa yang semakin hebat ya tentunya. Seperti itu. Terima kasih Bu Dita atas waktunya. Tetap semangat, tetap berkarya. Semoga apa yang Ibu Dita lakukan bermanfaat untuk anak-anak khususnya, dan sharing Ibu Dita hari ini sangat bermanfaat untuk saya, untuk Ibu Dita khususnya, dan umumnya untuk rekan sejawat lainnya. Sekian kegiatan coaching hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Guru hebat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.